Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu di tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu apa saja manfaatnya. Ini adalah salah satu manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup, yaitu menyediakan oksigen. Di sini tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Salah satu yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah O2 atau sering disebut dengan oksigen, di mana O2 atau oksigen dipakai manusia dan hewan untuk bernafas. Oksigen yang masuk ke tubuh hewan maupun manusia akan berproses di tubuh kita dan akan mengeluarkan karbon dioksida atau disebut CO2, yang mana karbon dioksida nanti akan diserap oleh tumbuhan. Jadi proses perubahan dan pertukaran secara bertahap dan terus-menerus antara karbon dioksida dengan oksigen melewati proses fotosintesis. Oksigen yang terlepas nantinya akan dihirup oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan melalui proses respirasi pernafasan. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Nah, di sini Ibu mempunyai diagram. Kalian dapat menyebutkan berbagai manfaat dari tumbuhan. Ibu beri contoh. Diagram pertama Ibu isi sebagai sumber makanan manusia dan hewan. Kemudian diagram kedua penghasil oksigen. Kemudian untuk diagram ketiga Ibu isi untuk tempat berteduh. Manfaat keempat saya Ibu isi untuk menyerap air hujan. Dan yang terakhir manfaat dari tumbuhan Ibu isi sebagai bahan obat-obatan. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Pada teks paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu intisari dari suatu uraian, pidato, dan semacamnya. Kesimpulan yang baik berisikan: 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. Kemudian keempat, menggunakan kosakata baku. Kemudian yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri.
Mengingat kembali, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita juga ingat Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan, Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Tentunya anak-anakku juga masih ingat, ini adalah gambar dari simbol Pancasila dan bunyi dari setiap simbol di Pancasila. Sila pertama simbolnya adalah bintang. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, serta kerukunan antar umat beragama. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Pertama, persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Menggunakan bahasa Persatuan Indonesia antar daerah. 2. Memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. 3. Cinta kepada tanah air Indonesia. 4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, serta berjiwa patriotisme dimanapun berada. Sedangkan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai diantaranya. 1. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. 2. Kekeluargaan harus diutamakan. 3. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. 4. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. 5. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama, serta tidak memaksakan kehendak orang lain. Kemudian sila terakhir Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memuat nilai-nilai sebagai berikut. 1. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. 2. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. 3. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. 4. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, serta mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Demikian anak-anak belajar kita kali ini, semoga bermanfaat, serta jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.